Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini, amin. Sampai di mana? Adapun takhaluf karena waswas, biangkana dengan bahwa ada ia seseorang itu yuraddidul kalimati, mengulang-ulang ia seseorang akan kalimat-kalimat, min ghairi mujibin, dari tanpa ada yang mewajibkan, falaisa bi'udhrin, maka tidaklah ia dengan uzur. Pembahasan kita adalah takhalluf dari imam. Takhalluf itu artinya kita terlambat mengikuti imam. Takhalluf berapa rukun yang tidak membatalkan sholat? Yes. Dua rukun yang tidak sempurna. Kalau dua rukun sempurna, batal sholatnya. Kalau nggak ada uzur. Tapi kalau takhaluf karena uzur, berapa rukun yang diperbolehkan? 3 rukun yang tidak sempurna. 3 rukun? 3 rukun yang panjang yang tidak sempurna. 3 rukun panjang tidak sempurna. 3 rukun panjang. Nah, 3 rukun panjang. Contohnya? Contoh 3 rukun. Ya. Selagi imam ini tidak terangkat sujud dari tempat sujud kepalanya dari belakang bumi. Ya. Lalu si makmum ini melakukan rukuk, maka yang mendapatkan rakaat. Mendapatkan rakaat. Imamnya, makmumnya masih berdiri, imam rukuk, i'tidal, sujud pertama, 2 lantas sujud kedua. Nah, ini batal maksimal. Nah, berarti 3 rukun panjang, 1 rukuk, kedua sujud pertama, ketiga sujud kedua. Selama tidak lewat 3 rukun panjang, nah, maka dia boleh menyusul imam. Yang penting dia sempat rukuk sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Apa yang masuk kategori uzur itu, Angga? Allah, penyakit waswas dah jelas itu tidak masuk. Memang tidak bisa baca Quran. Contoh yang lain? Tidak bisa mengikuti imam. Lihat beberapa halaman sebelumnya. Bukan berapa halaman, 1 lembar sebelumnya. Dalam kurung Isra'i imami qiraatin. Imamnya cepat kali bacaannya, sementara makmum batiul qiraah, lambat kali bacaannya. Kenapa makmumnya lambat bacaan? Kenapa makmumnya lambat bacaan? Ajzin khalqi, ketidakmampuan yang alami, bukan kena faktor waswas. Atau imamnya cepat bacaannya, sementara makmumnya
imamnya cepat kali gerakannya sementara makmumnya lambat gerakannya. Ini juga termasuk uzur. Yang ketiga, menunggunya makmum akan sakta. Dikira makmum akan menunggunya makmum akan sakta imam. Dikira imam akan sakta, tiba-tiba langsung baca surah pendek dan ruku. Ini 3 contoh yang disebutkan di sana. Bukan 3, masih banyak yang lain. Sekarang mau kita bahas, apakah makmum yang was-was itu dianggap uzur? Nah, itu pembahasannya. Amma takhallufu liwaswasatin, adapun takhalluf karena waswas. Apa itu waswas? Dengan bahwa ada ia seseorang yuraddidu, itu mengulang-ulang ia seseorang beberapa kalimat dari tanpa ada yang mewajibkan. Nah, ini fungsinya mik. Dengan bahwa ada ia seorang itu mengulang-ulang beberapa kalimat dari tanpa yang mewajibkan, maka itu tidak termasuk uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah antum ngalamin? Siapa? Allah, Allah, Allah. Jadi dia yang membaca Quran, kita yang capek lihat. Nah, itu penyakit was-was. Ini nggak ada uzur, nggak ada dianggap uzur. Artinya apa? Nggak ada uzur. Anda harus sempat ruku sebelum imam. Anda harus sempat ruku sebelum imam. Hah? Oke, di sisi awal. Itu ada uzur. Yang ada uzur harus ruku sebelum imam bangkit sujud kedua. Ini kagak ada uzur. Anda harus bangkit sebelum Anda harus sujud sebelum imam. Sebelum imam. Sebelum imam. Itu sama anak STM dari kasih peralatan nggak pandai makai. Tadi kan Ilyas bilang bahasanya yang uzur, yang boleh takhaluf yang tidak membatalin berapa? 2 rukun yang sempurna. 2 rukun sempurna artinya kita berdiri imam ruku, dah sempurna belum? Belum. Imam i'tidal, dah sempurna belum? Dah sempurna. Baru 1 rukun sempurna. Berarti kita harus ruku sebelum imam turun dari i'tidal ke bawah. Nah, jadi yang takhaluf, yang nyelesain Al-Fatihah karena was-was, harus ruku sebelum imam turun dari i'tidal ke bawah. Kenapa? Karena orang boleh takhaluf tanpa uzur hanya 2 rukun sempurna. Artinya dia harus ruku sebelum imam keluar pada batasan i'tidal. Tapi kalau pakai uzur, Anda harus ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Itu rumusnya. Khair, masih ada yang was-was? Ada obatnya? Oh. Siapa? Itu pernah was-was? Nggak tahu was-was apa dia. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi fi dhi waswatin sarat kal khulqiyah, sepantasnya bagi penderita waswas
yang sudah jadi ia waswas itu seperti penciptaannya, khalqiyah. Pokoknya kalau orang lihat itu enggak bisa lagi waswas itu meninggalkan badannya. Di mana ada si A, di situ ada waswas. Di mana waswas, di sana ada si A. Antara dia dan waswas adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kalau sudah dianggap seperti itu, nah, bagaimana dianggap seperti itu standarnya? Bi'aitsu yaqta'u kullu man ra'ahu, dengan bahwa dengan sekiranya memastikan setiap orang yang melihat ia orang akannya penderita waswas, annahu, sesungguhnya penderita waswas, la yumkinuhu tarkuha, tidak mungkin akannya penderita waswas oleh meninggalkannya waswas. Semua orang melihat dia pasti mengatakan ini enggak mungkin lagi nih, ini dah parah kali, enggak bakalan bisa dia sembuh dari waswasnya. Apa yang pantas, kata Syekhuna, bagi orang itu ayat tiapihi, bahwa berlaku padanya penderita waswas yang kronis tersebut ma hukum yang ada pada bati'il harokah, orang yang lambat gerakan. Berarti dia harus ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Fayalzamul ma'muma fi suwaril mazkura itmamul fatihah, maka wajib kepada makmum pada surah yang telah disebutkan oleh menyempurnakan Al-Fatihah. Maka wajib kepada makmum pada surah-surah yang telah disebutkan oleh menyempurnakan Al-Fatihah. Nah, mana Irfan surah-surah yang telah disebutkan? Dia keianah di dalam mana? Satu. Salah nampak gerakan. Siapa yang salah nampak gerakan itu? Penderita? Itu baru satu. Siapa lagi? Si makmum menunggu sabtanya imam. Kita tunggu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harapan imamnya diam, ternyata langsung baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Fatihah kita enggak selesai. Wajib sempurnakan Al-Fatihah. Itu satu. Yang kedua, faraka'a akibaha wasahu anha hatta raka'al imam. Wasahu anha hatta raka'al imam. Seseorang lupa baca Al-Fatihah sampai imam ruku. Dia hanyut dengan bacaan imam. Suara imam yang bagus, seolah-olah di Madinah Munawwarah. Akhirnya dia lupa baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, imam dah ruku baru sadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, syakkuhu fiha qabla ruku'ihi. Ragunya si makmum tentang baca Fatihah sudah atau belum. Kapan ragunya? Sebelum rukuknya imam. Yang keempat, was-was menurut imam Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu penderita was-was yang kronis. Empat surah tersebut bagi makmum wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Malam yatakhallaf, selama dia tidak tertinggal, biaksara, dengan lebih banyak dari 3 rukun yang panjang.
selama dia tidak takhaluf lebih banyak daripada 3 rukun yang panjang. Nah, ini penyebabnya dulu saya pulang kampung dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa imam dah ruku dia enggak ruku, imam dah i'tidal dia enggak ruku. Nah, aliran mana itu, cara solat apa saja itu, kenapa lambat-lambat ruku dari imam, katanya berjamaah, kenapa enggak ikut sama imam. Nah, ini hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat kita. Maka perlu tuan-tuan ketahui bahasanya makmum wajib menyelesaikan Al-Fatihah sampai kapan? Sampai tidak tertinggal 3 rukun yang panjang. Wa in takhalafa ma'adzurin bi aksara minas salasa, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa in takhallafa ma'a udhrin, jika takhaluf ia seseorang makmum beserta udhur, bi aktsara minas salasati, lebih banyak dari 3 rukun. Takhalufnya lebih banyak dari 3 rukun. Bagaimana bentuk kejadiannya? Takhaluf lebih 3 rukun, bi alla yafrugha minal fatihati, dengan bahwa tidak selesai ia si makmum dari al-fatihah, kecuali wal imamu qaimun anis sujudi, padahal imam sudah berdiri dari sujud. Dia masih baca al-fatihah, imamnya sudah bangkit dari sujud kedua, atau jalisun, sudah duduk untuk tasyahud. Apa yang harus dilakukan? Falyuwafiq imamahu, maka hendaklah dia menyertai imamnya. Wujuban, hukumnya wajib, fir ruknir rabi', yakni pada rukun keempat. Mana rukun keempat? Dia adalah berdiri rakaat berikutnya atau duduk tasyahud. Wa yatruk tartiba nafsi, atau kepada yuwafiq, dan hendaklah dia meninggalkan urutan dirinya. Summa yatadarak, kemudian hendaklah dia menambah ba'da salamil imam, setelah salam imam, ma baqiya alaih, sesuatu yang masih tersisa ia di atasnya si makmum. Sudah diusahakan baca Fatihah, dia baca Fatihah, imam sudah ruku, Fatihah belum selesai, imam belum selesai, imam duduk antara sujud belum selesai, imam bangkit dari sujud kedua, sudah berdiri, dia belum selesai juga. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Enggak boleh bergerak lagi, berdiri saja lagi. Dan Fatihah yang sudah dibaca setengah atau hampir selesai itu tidak sah untuk rakaat tersebut. Ulang lagi. Nah, kan dah punya pengalaman tuh. Nah, ulang lebih cepat. Boleh Anda baca Fatihah lebih duluan dari imam, atau imam baca ayat, kita nyusul belakangnya. Tapi kalau imamnya sujud, duduk antara 2 sujud, imamnya tasyahud awal, nah boleh paling nih, imamnya tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka dia harus duduk, langsung duduk ke bawah. Nanti ketika imam salam, dia harus menambah sisanya. Oke? Paham? Nah, wa illam yuwafiqhu fir rabi', maka jika tidak mengikuti, menyertai ia si makmum akannya imam pada rukun keempat, ma'a ilmihi, beserta taunya si makmum dengan wajib mutaba'ah, padahal taunya si makmum dengan wajib mutaba'ah karena dia sudah baca Fathul Mu'in. Walam yawil mufarakata, dan dia tidak niat mufarakah, nisya batallah solatnya.
In alima wa ta'ammada, jika dia sengaja, jika dia tahu dan dia sengaja. Jika dia tahu dan dia sengaja. Sudah tahu harus duduk tasawuf awal bersama imam, dia terusin aja Fatihahnya, dia terusin rukuk sendiri. Kalau dia pernah belajar dan pernah tahu dan sengaja melakukannya tidak lupa, sholatnya dianggap batal kalau tidak niat mufaraqah. Wa in raka'al ma'mumu ma'al imami, jikalau rukuklah si makmum bersama imam, jika rukuklah makmum bersama imam, fasyakka, lalu ragu ia si makmum, hal qara'al Fatihah, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah? Au tadzakkara annahu lam yaqra'ha, atau ingat ia makmum sesungguhnya makmum belum membaca ia akannya Al-Fatihah. Lam yajuz lahul audu ilal qiyam, niscaya tidak boleh bagi makmum kembali berdiri. Wa tadaraka ba'da salamil imami rak'atan, dan mendapatkan menyusul ia si makmum setelah salam imam akan 1 rakaat. Nah, ini kadang-kala datang kalau kita sholat bingung, maka itu kita lihat dia di shaf kedua tapi nambah 1 rakaat. Siapa pernah terlibat dalam hal ini? Ismail pernah? Safir? Yang paling sering siapa? Nggak ada, Bu? Yang paling sering siapa? Pernah Apri? Nggak pernah. Kalau nggak pernah berarti nggak mengerti hukumnya. Coba untuk jelaskan. Kalau pernah pasti dia ngerti hukumnya. Kalau nggak pernah belum tentu pasti hukumnya. Apa maksudnya ini? Seorang makmum itulah salah satu fadilah waswas. Mengerti hukum fikih. Kalau nggak ngerti hukum fikih, dia nggak akan waswas. Orang waswas tuh sangat mengerti dengan hukum fikih. Ini kan waswas nih. Apa pernah kejadiannya enggak? Belum pernah ngalami. Allahu Akbar. Nah, kita ikut berjamaah sama makmum. Dengar Fatihahnya, waladdallin, amin. Kita dengar bacaannya. Rasa-rasa dah baca Fatihah. Imam ruku kita ruku, Allahu Akbar, Allah. Nah, ketika ruku itu datang setan. Angga ada baca Fatihah atau belum? Pernah? Pernah kan? Apa yang kamu buat? Sudah setan itu. Lanjut saja. Nanti imam salam untuk salam juga. Batal salatnya. Nah, Ilyas pernah turku. Ya, sekarang tu belum baca Fatihah lagi. Atau antum bilang, udah belum ya? Udah belum ya? Udah belum ya? Apa antum buat? Hah? Ya, wajib teruskan salatnya. Lalu taruh salat ingin taruh sampai selesai. Udah belum ya? Udah belum. Kalau belum juga ingat. Tambah 1 rakaat. Nah, itu kan jelas hukum fikih itu, karena pernah terlibat. Atau memang betul-betul belum baca. Maka kalau sudah terlanjur ruku, nggak boleh lagi balik ke atas baca Al-Fatihah. Wajib ikuti imam, kemudian nanti tambah 1 rakaat. Kalau 3 kali enggak wajib qadha. Berapa kali?
Nggak ingat lagi. Ada 2, 3. Nah, kalau sekiranya antum ingat sholat apa? 1 kali, 2 kali? Nah, kalau masalah itu kembali hukumnya ke minhaj. Nah, seseorang yakin sholatnya batal. Nah, sholat maghrib tapi maaf, satu sholat tapi nggak tahu sholat yang mana. Mana caranya? Dia tahu sholatnya batal 1 dari 5 hari itu, tapi nggak tahu yang mana, maka dia wajib mengqadha 5 sholat. Nah, itu hukum fikih di minhaj lanjutan ini nih. Nah, terbang ke sana. Khair. Wa tadaraka ba'da salami rakatan, fa in ada, maka jika kembali ia makmum aliman hakadan dia tahu, amidan hakadan dia sengaja, batalat salatuhu, niscaya batallah salatnya. Oh, sebelum baca Fatihah langsung berdiri dia baca Fatihah lagi, batal salatnya kalau dia tahu dan sengaja. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak batal solatnya. Falau tayakkanal qira'ata wa syakka fi ikmaliha fa innahu la yu'athir, maka jikalau meyakini ia makmum akan bacaan dan dia ragu tentang sempurnanya bacaan, fa innahu la yu'athir, sesungguhnya hal itu tidak memberi pengaruh. Ini beda babnya. Tadi saya baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia menghayal. Ketika ruku datang setan, kamu tadi Al-Fatihahnya enggak selesai. Tapi dia yakin sudah baca, tapi ragu selesai atau tidak. Maka itu tidak memberi pengaruh. Kenapa? Al-aslu mudisi ala sihah, hukum dasar berlaku sesuatu secara sah. Hukum asal Fatihahnya selesai. Titik. Walau istaghala masbukun, jikalau menyibukkan diri oleh seorang masbuk, jikalau menyibukkan diri oleh seorang masbuk, dengan apa dia menyibukkan diri? Bisunnatin, yang perkara sunnah, nyebrang dalam kolam. Bisunnatin, yang perkara sunnah, dalam kurung. Sudah? Sudah. Dalam kurung dah. Nah, saya baca situ dulu. Walawis taghla masbukun bisunnatin, jikalau menyibukkan diri oleh si masbuk dengan perkara sunnah. Oke, kita balik lagi keluar. Siapa masbuk? Wahwa, dianya masbuk adalah malam yudrik min qiyamil imami qadran yasa'ul fatihata, orang yang tidak mendapatkan dari waktu berdiri imam akan kadar waktu yang mencukupi membaca Al-Fatihah. Wahwa, dan dianya masbuk adalah malam yudrik, seseorang yang tidak mendapati min qiyamil imami, dari masa berdiri imam, akan kadar yang mencukupi ia kadar akan baca Fatihah. Ini definisi masbuk di sini, bukan definisi tim hirosa. Pas kita takbir Allahu Akbar, jadi imam berdiri, kita berdiri, semasa kita berdiri bersama imam, kan ada waktunya itu. Waktu itu enggak cukup untuk membaca Fatihah, berarti kita namanya masbuk. Nah, kadar waktunya baca Fatihah siapa? Nah, kadar baca Al-Fatihah siapa? Apakah kadar bacaan Al-Fatihah fatul
Apakah kadar bacaan Al-Fatihah Safir? Apakah kadar bacaan Al-Fatihah Rahul? Kadar Al-Fatihah siapa? Binisbati ilal qiraatil mu'tadilah, dengan dinisbahkan ke bacaan yang sedang, bukan bacaan orang lambat, bukan bacaan orang cepat, tapi bacaan orang sedang. Dan dianya masbuk itu adalah lawan muwafiq. Nah, kamu belum selesai itu hukum tuh? Belum lagi selesai penjelasannya, udah kemana-mana kita dibawa oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Ini menunjukkan bahasanya orang itu bukan pengarangnya, bukan orang Arab. Nah, apalagi orang India. Nah, pernah antum dengar bayan orang India? Bayan Masyaih. Nah, tak kemana-mana, kembali lagi ke Mangkah. Jalan kemana-mana, balik lagi ke Mangkah. 6 sifat nih, mutar situ, balik lagi, mutar situ, balik lagi. Penting kita mikirkannya. Ini orang India gini nih. Karena Imam Zainuddin Al-Malibari orang India. Nah, Malibar, orang Malabar. Ada yang buat nasi goreng. Wa huwa diddul muwafiq. Dianya masbuk itu lawan muwafiq. Walau syakka, jikalau ragu ia seseorang, hal adraka zamanan yasa'uha, apakah mendapati ia seseorang akan waktu yang mencukupi ia Al-Fatihah akannya? Jikalau ragu ia seseorang apakah dia mendapati waktu yang mencukupi ia waktu akannya Al-Fatihah, takhallafa li ismamiha, niscaya takhalluf ia seseorang untuk menyempurnakannya Al-Fatihah. Jadi kalau kita ragu masuk takbir Allahu Akbar, kemudian imam ruku, Al-Fatihah kita belum selesai, jadi kita ragu-ragu, jangan-jangan saya terlalu lambat baca Al-Fatihah. Mungkin waktu ini cukup untuk baca Al-Fatihah, tapi karena saya terlalu lambat tadi, mungkin karena terlalu panjang bacaannya, mungkin karena terlalu lambat, jadi cukup enggak ya? Cukup tak atau tidak cukup? Apa yang harus dilakukan? Anggap cukup. Dia harus menyempurnakan Al-Fatihahnya. Sudah lahir hukum baru? Lahir satu hukum baru. Sementara permasalahan yang belum awali tadi itu belum selesai. Jikalau menyibukkan diri oleh si makhluk dan perkara sunnah, itu belum selesai lagi. Jikalau menyibukkan diri oleh si masbuk, dengan apa dia menyibukkan diri? Tar di ujung belakang. Nah, sebelum sampai ke ujung itu sudah ada kesimpulan hukum baru. Masbuk dah didefinisiin, masbuk dah kasih tahu tu lawan muwafiq. Kalau terjadi hukum baru begini, yang ini aja belum selesai, ini dah dibahas lagi. Nah, teori ini yang perlu dipahami dari kitab Fathul Mu'in supaya tidak pening. Nah, ikuti jalur beliau, santai aja dulu yang baru-baru itu. Hukum yang baru beliau bahas itu anggap santai aja dulu. Fokus kepada hukum yang sedang beliau bicarakan. Wala yudriku rak'ata ma lam yudrihu fi ruku', dan tidak mendapatkan ia seseorang akar rakaat selama dia tidak mendapati imam dalam ruku'. Selama dia tidak mendapati imam dalam ruku'. Apripadil muncul masuk dari barisan shaf. Ini salat sir nih. Allahu Akbar. Kemudian antum langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku' ya, Allahu Akbar. Nah, bacaan selambat itu kalau digunakan, kalau dibaca agak cepat, apakah cukup sampai walad dalil?
usah baca agak cepat aja tadi, mungkin cukup. Maka pada saat itu si Apri harus menyelesaikan Al-Fatihah. Oke, siratal ladzi iyyaka na'budu wa bagaimana tadi? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi sami'allahu liman hamidah, kata imam. Nah, berarti Apri enggak sempat rukuk bersama imam. Apakah boleh lanjutkan Al-Fatihahnya? Boleh dilanjutkan Al-Fatihah dan rukuk? Boleh dilanjutkan Al-Fatihah dan rukuk? Lihat kitabnya. Walam yudrikur raka'ah. Si Apri tidak akan dapat rakaat kalau dia tidak mendapati imam ketika ruku. Berarti Al-Fatihah tidak perlu lagi dilanjutin. Apri hari ini dianggap sedang iktidal. Dianggap sedang iktidal. Itu kalau kita ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin memang enggak cukup waktu itu untuk Al-Fatihah kita, bacaan kita sederhana, bukan terlalu lambat, maka kita boleh langsung ruku dan kita dapat rakaat. Tidak wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia menyibukkan diri bisunnatin dan perkara sunat? Sudah jelas dia tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah, dia tidak langsung baca Al-Fatihah, tapi dia menyibukkan diri bisunnatin dengan perkara sunat. Mana contoh perkara sunat? Ta'awuzin, dia baca a'udzubillah. Iftitahin, dia baca doa iftitah. Aulam yastawil bisyai'in, atau dia tidak menyibukkan diri dengan apapun, termenung saja dia. Bi ansakata zamanan ba'da taharrumihi wa qabla qiraatihi, dengan bahwa diam ia seseorang dalam satu masa setelah takbiratul ihramnya seseorang, sebelum qiraahnya seseorang. Wa huwa alimun bi anna wajibahu al-Fatihah, padahal dianya seseorang itu mengetahui sesungguhnya kewajiban dia adalah membaca Al-Fatihah. Atau istama'a qiraatal imam, dia menikmati bacaan imam, dia mendengarkan bacaan imam, niscaya qara'a, membaca ia si masbuk, wujuban hukumnya wajib, minal fatihati dari al-fatihah, ba'da ruku'il imam, setelah rukuknya imam, sa'un alima, bersamaan alima, apakah meyakini ia masbuk, annahu yudrikul imama qabla raf'i, sesungguhnya masbuk bisa mendapati imam sebelum bangkitnya imam dari sujudnya, atau tidak, alal aujah, menurut pendapat yang kuat. Berapa dibaca? Qadraha, seukurannya perkara sunnah. Hurufan, nisbah huruf, fi zannihi, di dalam prasangkanya si masbuk. Atau qadra zamanin min sukuti, kadar waktu dari diamnya masbuk. Kenapa harus dia baca? Litaksirihi, karena cerobohnya masbuk, biudulihi, dengan sebab berpalingnya masbuk, an fardin ila ghairihi, dari fardu kepada selainnya fardu. Wa udhira man takhallafa li sunnatin, dan diberi uzur orang yang takhalluf karena perkara sunnah, sama dengan orang lambat bacaan, alama, sesuai dengan pendapat yang mengatakan akannya pendapat oleh Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, sependapat dengan Imam Baghawi. Kenapa disamakan hukum si masbuk tersebut dengan orang yang lambat bacaan? Liwujubit takhalluf, karena sama-sama wajib takhalluf. Fa yatakhallaf
maka akan takhaluf ia si masbuk, wa yudrikur raka'ah, dan mendapatkan ia masbuk yang menyibukkan diri dengan perkara sunat tersebut, malam raka'ata akar rakaat, malam yusbak, selama tidak didahului atau ditinggalkan ia si masbuk lebih banyak dari 3 rukun. Khilafan, beda pendapat, 5 i'tamadahu jam'un muhakkikun, bagi pendapat yang memegang akannya pendapat oleh sekelompok ulama muhakkik, min kaunihi ghairu ma'zur, dari keadaannya masbuk yang menyibukkan diri dengan perkara sunnah itu tidak diberi uzur. Kenapa tidak diberi uzur? Litaksirihi, karena cerobohnya si masbuk, bil udulil mazkur, dengan sebab berpaling yang telah disebutkan. Wa jazama bihi syekhuna fi sarhil minhad wa fatawah, dan menegaskan dengannya pendapat tersebut oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam kitab Syarah Minhad dan fatwanya. Titik. Nah, ini baru hukum yang sebenarnya, baru tuntas sampai di situ oleh Zahran. Ulang terjemahannya, bisunnatin, tapi ulang dari dalam kurung, walawis taghala masbukun bisunnatin. Taghala masbukun, dan jikalau ada menyebutkan diri oleh si masbuk, bahwa man lam yudrik, nah langsung bisunnatin, dengan sunnah, kata uzir seperti ta'awuz, iftitahin dan iftitah, awlam yastagil bi syai'in, atau tidak menyebutkan diri dengan sesuatu, bi ansakata zamanan, dengan bahwa diam dia dengan waktu, dengan masa setelah harumihi takbiratul ihram, apabila kirati taharrumihi takbiratul ihramnya, takbiratul ihramnya si masbuk, apabila kiratihi, dan sebelum ia membaca akan seseorang, sebelum membacanya masbuk, bahwa alimun, dan dianya si masbuk itu mengetahui bi anna wajibuhu fatihata, dengan sesungguhnya bahwa kewajiban membaca Fatihah, awis tama'a qira'atul imami, atau menikmati bacaan imam, qara'a wujuban, bacaan hukumnya wajib, niscaya, jawab lau, niscaya wajib, qara'a, niscaya wajib membaca, niscaya qara'a, niscaya membaca, iya, niscaya membaca iya si masbuk, itu hukumnya wajib, minal fatihati, dari surah al-fatihah, ba'da ruku'il imami, setelah ruku'nya imam, sawa'un alima annahu yudriku, bersamaan apakah mengetahui ya sesungguhnya masbuk itu meninggalkan imam sebelum yudrikul imama, mendapatkan imam sebelum terangkat dari sujudnya imam. Kok terangkat? Bangkitnya imam. Bangkit dari sujudnya imam, atau tidak, atas pendapat yang kuat. Qadraha, kadarnya berapa dibaca? Berapa yang wajib dibaca? Berapa wajib yang dibaca, yaitu hurufan qadraha. Seukurannya Nyapa? Seukurannya membaca Fatihah. Qadra seukurannya bacaan sunat. Seukurannya bacaan sunat. Hurufan fi zannihi, huruf pada
pada prasangkanya si masbuk, atau kadar zamanin min sukutihi, atau kadar waktu dari diamnya masbuk, li taksirihi, bagi karena cerobohnya masbuk, biudulihi, dan dengan sebab berpanjang dari paling an fardin ila ghairihi, dari fardu kepada selainnya fardu. Wa uzira, dan diberi uzur man takhallafa li sunnatin, bagi orang yang takhalluf dengan bagi sunnah. Kabut qiraati, seperti orang yang lalai dalam bacaan, ala ma qalahu, di atas sesuatu yang dibaca oleh seseorang. Kalau bagaimana dikatakan oleh dua syekh, yaitu Syekh mana sebut Syekhani? Siapa Syekhani? Syekhani Imam kami. Itu Syekhuna. Imam Rafi'i dan Nawawi. Al-Baghawi, seperti yang dikatakan oleh Imam Baghawi, liwujubil takhallufi, bagi sama-sama wajib, karena sama-sama wajib takhalluf. Fa takhallafu, maka ianya takhalluf itu yudriku. Apa itu? Fa takhallafu, maka dia takhalluf. Siapa ia? Maka ianya takhalluf. Siapa ia? Ianya itu siapa? Ia masbuk. Maka ianya takhalluf si masbuk, wadriku rak'ata, dan mendapatkan rakaat malam masbuk, selama tidak didahului si masbuk aksari min salasati arkani, lebih banyak dari 3 rukun. Khilaf 5 i'tamadahu, yang 5 menurunkan 5 bagi sesuatu. I'tamadahu, pendapat yang i'tamadahu, pendapat yang ijma'. i'tamadahu apa artinya? Enggak ada pendapat. Memegang akannya pendapat, memegang akannya pendapat jam'ul muhakkikun, seluruh ulama muhakkik. jam'un apa artinya? Kumpul. Yang saya artikan tadi bukan yang antum terjemahin, yang saya artikan. Seluruh jami', saya nggak ada artikan seluruh. Jam'un, sekelompok Ulama muhakkik, min kauni, dari keadaan ghairu ma'zurin, keadaannya siapa? dari keadaannya si masbuk, ghairu ma'zurin, selain orang yang menyibukkan diri Ghairu ma'zurin itu dari tidak diberi uzur, ditaksiri, bagi meringankan, ditaksirihi, karena cerobohnya masbuk, bil uduli, dengan berpaling, al mazkur, yang disebutkan. Wajazama bi syekhuna, dan menegaskan dengannya pendapat oleh syekhuna, syekh kami, fi syarah minhaj, dalam syarah minhaj al-Fatawi. dan fatwa. Nah, fatwanya Syekhuna. Fatwa itu artinya kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa
Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Khair. Jikalau seorang masbuk menyibukkan diri dengan perkara sunnah, sudah tahu dia tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah, harusnya dia langsung baca Al-Fatihah, tapi tidak. Dia baca ta'awuz, dia baca doa iftitah. Itu satu kejadian. Menyibukkan diri dengan perkara sunnah seperti baca ta'awuz atau iftitah. Atau dia nggak menyibukkannya apapun, diam saja dia. Nah, sakata zamanan ba'da tahawumi qabla qiraati. Dia diam setelah takbiratul ihram sebelum baca Allahu Akbar. Diam aja itu. Enggak ada baca-baca. Nah, atau dia diam itu karena mendengarkan bacaan imam. Padahal dia tahu kewajiban dia adalah baca Al-Fatihah, tapi dia nggak baca. Maka ketika imam rukuk, tiba-tiba imam rukuk Allahu Akbar, si masbuk ini tidak boleh rukuk. Nah, qara'a wujuban minal Fatihah. Dia wajib membaca Al-Fatihah setelah imamnya rukuk. Nggak ada perbedaan apakah dia bisa merukuk sebelum imam bangkit dari rukuk atau tidak. Yang penting dia wajib baca Fatihah dulu. Berapa banyak baca Fatihahnya? Seukuran perkara sunnah yang dia baca, huruf per huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu Akbar, kata imam. Nah, berapa banyak Al-Fatihah yang harus dia baca patuh? Coba hitung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Berapa huruf? Hitung baik-baik. A'udzu billahi susah juga hitungnya. Nah, katakanlah itu hurufnya adalah 20 huruf, maka dia wajib Al-Fatihah dibaca 20 huruf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Katakan sana 20 huruf. Ini dizon saja nih, bidzannihi. Maka tidak katakan fi ilmihi atau fi yakinihi, menurut keyakinannya. Tidak, fi dzannihi, dikira-kira saja. Nah, kalau harus dihitung, saya rasa belum selesai dia ngitung itu, imamnya udah salam. Kalau suruh ngitung, maka dibilang oleh musannaf, nggak usah kamu hitung, fi dzannihi saja, dikira-kira saja. Oh, tadi udah kebaca sampai wa ma ana minal musmit. Kira-kira sampai mana Fatihahnya itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kira-kira situlah. Nah, maka dia harus sampai baca Fatihah sampai Maliki yaumiddin, karena kira-kira sampai disitulah huruf-huruf sunnah tadi. Itu kalau sekiranya dia meninggalkan Al-Fatihah dengan sunnah. Kalau dia tinggalkan Al-Fatihah dengan diam, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kalau dia tinggalkan Al-Fatihah dengan diam, dia harus baca Al-Fatihah selama masa diamnya. Nah, selama masa diamnya, berapa lama dia diam tadi? Segitulah dia harus baca Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena dia ceroboh gara-gara berpaling dari kewajiban, berpindah kepada yang tidak wajib. Sampai ini paham? Sekarang, apakah dia ma'dzur atau ghairu ma'dzur? Apakah orang yang seperti ini dapat keringanan hukum atau tidak? Hah?
Tidak. Lihat dulu pendapat pertama, wa udhira. Dia diberikan keuzuran. Siapa dapat keuzuran? Man takhalafa li sunnatin. Orang yang takhaluf gara-gara sunnah. Orang yang meninggalkan baca Al-Fatihah karena membaca doa iftitah, dia masuk kategori ma'zur. Hukum dia sama dengan orang yang lambat bacaan. Kalau begitu, dia wajib takhalluf selama dia sempat ruku sebelum imam sujud, sebelum imam bangkit dari sujud kedua, dia dianggap dapat rakaat. Teman dapat siapa itu? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan Imam Baghawi. Tapi orang yang diam tadi, orang yang diam dengarin bacaan imam itu belum dibahas di sini. Yang dibahas baru satu, man takhalafa li sunnati. Orang yang meninggalkan Al-Fatihah gara-gara baca doa iftitah, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Baghawi, dia sama dengan batil qiraah. Orang yang lambat bacaan, maka dia wajib takhalluf, dan dia akan mendapat rakaat malam yusbaq, selama tidak didahului lebih pada 3 rukun yang panjang. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sekelompok ulama muhakkikun yang mengatakan orang itu tidak ma'dzur. Kalau tidak ma'dzur, kapan dia dianggap dapat rakaat, Abu? Kalau dia tidak rukuk bangkit dari tidak belum sempurna tidak. Sebelum sempurna i'tidal imamnya. Sebelum imam keluar dari i'tidal, dia sempat ruku sebelum imam beranjak dari i'tidal. Itu kalau kita ambil pendapat ghairu ma'dzur, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj. Apa nama kitabnya, Ismail? Mahalli. Mahalli kan? Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj Tufa walidillah. Oh, Mahalli bukan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Syarah Minhaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada dalam? Tidak ada, kayaknya Tufa. Dan menegaskan, ia Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Minhaj dan fatwa beliau ikut ulama muhakkikun, orang yang terlambat baca Al-Fatihah gara-gara menyebutkan perkara sunnah, dia tidak ma'dzur. Summa qala man abbara bi uzrihi fa ibaratu muawwala. Kemudian berkata ia Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa saja yang mengibaratkan dengan uzurnya orang masbuk tadi, maka ibaratnya orang itu perlu ditakwilkan. Nah, itu nantang nama itu. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan dia ma'dzur, dia ma'dzur, dia ma'dzur, maka ibarat orang yang mengatakan uzur si masbuk yang menyebutkan diri di perkara sunnah, ibarat itu harus ditakwilkan. Nah, harus ditakwilkan, bukan ditelan mentah-mentah. Wa alaihi, berdasarkan pendapat tersebut, berdasarkan di atasnya pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, illam yudrikil imama fi ruku' fatathu rak'ah wala yarka'. Nah, salah apri hukum tadi itu.
Nah, wa alaihi, ini bukan uzur takhalluf ini. Ini uzur yang menyebabkan dia wajib rukuk bersama imam kalau enggak ma'zur. Wa alaihi, berdasarkan di atasnya pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jika tidak mendapati ia si masbuk akan imam dalam posisi rukuk, niscaya terlewat akannya si masbuk oleh rakaat dan dia tidak boleh rukuk. Betul. Dia harus rukuk bersama imam. Al-Fatihah Anda harus selesaikan sejumlah iftitah yang terbaca dan harus sempat rukuk bersama imam. Kalau Al-Fatihah tidak diselesaikan sampai kadar wajib dan dia rukuk bersama imam, sholatnya batal. Kalau Al-Fatihah terselesaikan tapi enggak sempat rukuk bersama imam, rakaatnya yang batal. Nah, fatathur raka'ah. Jika dia tidak mendapatkan imam di saat imam ruku', fatathur raka'ah, terlewatkan akannya masbuk oleh satu rakaat dan dia tidak boleh ruku'. Kenapa dia tidak boleh ruku'? Li'annahu la yuhsabu lahu, karena sesungguhnya ruku' itu tidak dihitung baginya masbuk. Kalaupun dia ruku'-ruku'nya enggak dihitung, bal yutabi'uhu, akan tetapi mengikuti ia si masbuk akannya imam pada saat turunnya imam untuk sujud. Illa, jika tidak mau dia lakukan aturan tersebut, batal sholatnya. Jika dia rukuk juga, batal sholatnya. Nah, in alima wa ta'ammada, jika dia tahu dan sengaja. Summa qala, kemudian berkata ya Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattajihu, pendapat yang kuat adalah annahu yatakhallafu li qiraati ma lazima hatta yuridal imamul huwiyya dis-sujud. Alhamdulillah, betul pendapat yang kita sampaikan tadi. Nah, kemudian berkata siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat yang kuat sesungguhnya si masbuk itu takhalluf ia masbuk untuk membaca sesuatu yang wajib ia sesuatu akannya masbuk sampai menginginkan oleh imam akan turun bagi sujud. Nah, turun bagi sujud berarti imamnya pada posisi i'tidal. Kenapa dia dapat keringanan hukum? Karena boleh takhalluf 2 rukun. Kan boleh takhalluf 2 rukun. Tanpa uzur boleh. Dan dia termasuk kategori tanpa uzur, tapi ada kepentingan. Nah, itulah pendapat yang kuat. Dia boleh takhalluf untuk membaca sesuatu yang wajib kepadanya sampai imam pengen turun untuk sujud dari i'tidal. Fa in kammala, jika dia bisa menyempurnakan, fa in kammala, maka jika menyempurnakan ia si imam, maka jika menyempurnakan ia imam, apa maksud menyempurnakan? Imamnya sudah turun dari untuk sujud, artinya sudah sempurna 2 rukun, tinggalnya rukuk sama i'tidal. Wafaqahu fihi, niscaya menyertai ia si masbuk akannya imam padanya rukun sujud dan dia tidak boleh rukuk. Wa illa, jika dia tidak mau menyamai imam ke sujud, batalah solatnya jika tahu dan sengaja. Dan kecuali wa illa, dan jika tidak mau menyamai imam, tidak mau pula batal solatnya. Dia tidak mau mengikut imam untuk sujud karena tidak mau nambah rakaat, dan dia juga tidak mau batal solatnya. Faraqahu bin niyah, niscaya dia mufaraqah akannya imam dengan niat. Sudah
kejadian yang kita bahas tadi, si masbuk menyibukkan diri dengan perkara sunnah, kemudian dia sadar imamnya sudah ruku, maka dia wajib baca Fatihah seukuran perkara sunnah. Kapan dia dianggap dapat rakaat? Dua pendapat. Pendapat pertama, dia harus sempat ruku bersama imam. Fatihahnya selesaikan ukuran yang wajib, dia sempat ruku bersama imam, dia dapat rakaat. Kalau tidak sempat ruku bersama imam, dia tidak boleh ruku, karena rukunya enggak berguna. Tapi dia harus ngikutin imam turun ke bawah untuk sujud. Kalau tidak mau lakukan demikian, solat dia batal kalau dia tahu dan sengaja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, walladhi yattaji, pendapat yang kuat adalah dia boleh takhalluf untuk membaca bacaan yang wajib dia baca sampai kapan? Sampai kapan? Yuridal imamul huwiyah lisujud, sampai imam kepengen turun sujud. Belum turun nih, kepengen turun. Dia harus sempurnakan Al-Fatihah yang wajib dan dia harus ruku. Kalau dia sempat ruku sebelum imam turun sujud, maka dia dapat rakaat. Fa in kammala, kalau imamnya sudah menyempurnakan, apa menyempurnakan? Imamnya sudah sujud, dia wajib mengikuti imam untuk sujud, tidak boleh ruku. Kalau dia tidak mengikuti imam waktu sujud, solatnya batal kalau tahu dan sengaja. Ada solusi lain, dia boleh lanjutin solatnya dan dia tidak perlu mengikuti imam kalau dia niat mufaraqah, mufaraqah dari imam. Silakan, dia ruku, dia tidak, dia sujud, naik ke rakaat berikutnya, saya menyatukan diri lagi dengan imam. Itu solusi yang ketiga. Titik. Itu belum selesai pembahasannya itu. Cuma kita titik aja di situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.